Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Ini Arum, masa sih jadi cantik banget? Iya, ini beneran Arum karena yang diemban juga Aidan. Lah ini di sebelahnya beneran Kalandra. Lirih Angga terdiam lemas dan sampai berakhir duduk di lantai. Di status Wa Arum yang dimaksud, Arum duduk memangku Aidan, sementara di sebelahnya, Kalandra yang membawa balon tali karakter bebek warna kuning, merangkul Arum dengan mesra. Di mata Angga, baik Aidan apalagi Arum, sangat berubah. Gayanya mirip orang kaya, membuat Angga makin penasaran bagaimana keadaan keluarganya setelah hampir 6 bulan ia tinggal. Si Septi enggak simpan nomornya Mbak Anggun, lirih Angga lagi yang langsung dikagetkan dengan teriakan kesakitan dari Septi yang ada di belakangnya. Septi berteriak sambil menangis mirip tangis di kematian seseorang. Ya ampun, Dek, suster sama dokternya capek. Aku pun capek. Terus ini orang tua kamu gimana? Aku enggak bisa hubungi mereka. Keluh Angga sambil balik badan menatap Septi. Mas, kamu lagi, enggak mikir banget. Kamu enggak tahu, mau lahirin sesakit ini, semprot Septi. Tergantung amal dan ibadah sih, ucap suster sinis sembari melirik Septi yang ia tinggalkan dengan langkah cepat. Hei, suster, lambemu ya kalau ngomong, semprot Septi tak terima disinggung sulitnya ia hamil lantaran amal dan ibadahnya terkesan kurang. Alah, teriak saja bisa bikin gendang telinga rusak, Mijan buat keluarin bayi yang kepalanya sudah kelihatan kok ya enggak bisa. Coba dicoba lagi, disabarin, istighfar, masa pakai hijab kelakuannya begitu, lembut banget, sampai bikin tensi yang urus ikutan lari. Balas si suster sengaja memantau dari depan pintu sambil bersedekap. Istighfar gimana, sus? Dikiranya aku mau mati, apa suruh istighfar? Aku ini mau lahiran, bukan mau mati. Kemudian, dalam hatinya Septi berkata, lagian ini bayi buntung ngapain susah amat sih keluarnya, bikin hidupku makin susah saja. Kemudian, sang suster memastikan kepada Angga, Pak, ini istrinya minta pindah rumah sakit. Namun saya pastikan, dimanapun kalau keadaan seperti ini ya susah. Ibunya tensinya tinggi banget, emosional banget, dan enggak bisa ngedan. Bagaimana, Pak, itu bayi kepalanya sudah kelihatan di jalan lahir. Ucap sang suster mengharapkan kerjasama Angga agar bisa membujuk sang istri. Sudah mau pukul 12 malam, loh. Dari siang, kasihan bayinya, lanjut suster bersamaan dengan Angga yang sudah kembali membujuk Septi, untuk kesekian kalinya. Ya sudah enggak apa, bayinya mati juga sudah resikonya. Salah siapa sudah bikin aku sesusah ini? Sudah buntung, keluar saja nyusahin. Emosional, Septi yang sudah kuyup keringat benar-benar keceplosan. Angga benar tak habis pikir. Tapi ia juga penasaran kenapa Septi beberapa kali ia pergoki keceplosan mengatai sang bayi buntung. Keesokan harinya, Arum yang sudah beres masak di dapur rumah sakit, sengaja mandi kemudian dandan rapi layaknya kebiasaan yang sudah Kalandra wajibkan. Dandan tapi, pakai pakaian rapi biar lebih disegani. Kemudian dandan tapi jangan berlebihan. Jangan dandan berlebihan jika bukan buat Mas Kala, lirih Arum yang mendadak menahan tawa hanya karena mengingat syarat dari Kalandra. Karena pada kenyataannya, Kalandra juga laki biasa yang akan posesif menjadi pribadi pencemburu jika ada laki-laki lain yang mendekati Arum, termasuk itu Pak Haji. Itu kenapa, kepada Pak Haji, Kalandra jahil banget. Setelah setiap pintu ruang rawat Arum ketuk bersama menu pagi ini yang ia antar menggunakan troli khusus, di ruang bersalin, ia malah dibuat tercengang oleh suasana yang awalnya sangat hening. Yang membukakan pintu ruang tersebut bukan orang asing, melainkan Angga. Tentu Arum kaget lantaran yang wanita itu ketahu, harusnya Angga masih di penjara. Lebih kaget lagi ternyata alasan Angga di sana karena Septi malah sudah melahirkan. Ada bayi di ranjang bayi sebelah Septi berbaring. Setelah Arum pastikan, di ruang rawat tersebut hanya ada 3 orang termasuk di bayi merah yang tampak tidur. Kedua mata si bayi yang sangat mirip Supri, terpejam damai. Kamu beneran sudah lahiran? Wah, lebih cepat dari perkiraan, ya. Selamat, ya. Wah, mirip bapaknya banget, ya. Arum tak kuasa menahan tawanya.
Ia sampai mendapat 2 jari tengah dari Septi yang mengatainya dengan kata andalan, Yan asli, ini sih mirip banget. Arum nekat mendekat sambil terus menahan tawanya. Puas rasanya apa yang ia pikirkan sekaligus harapkan sesuai realita. Pergi kamu, Mbak. Dasar jandes gan, Jen. Jam segini sudah necis, omel Septi. Lah, apa salahnya? Ini kan sudah mau pukul 6:30 pagi. Biasanya aku sebelum subuh malah sudah rapi. Kamu ya, dengki bilang saja. Tunggu, ya, nanti. Aku sama Mas Kala pasti muyen. Nanti aku sekalian ajak calon mertuaku. Iya, mumpung Mas Angga ada di sini. Nanti kalian jangan lupa datang ke pernikahanku sama Mas Kala. Nanti aku kirim undangannya langsung pas muyen. Arum benar bersemangat. Membahas undangan pernikahan Arum. Baik Angga apalagi Septi sama lemas, iri. Karena jujur saja, diam-diam Angga tergoda pada mantannya yang telah menjelma menjadi janda kembang super cantik tanpa harus menor, apalagi memakai pakaian minim. Karena Septi menunduk lemas, Arum sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali mendekati anak Septi. Sep, aku izin emban bentar, ya. Bentar lah, Sep, biar setelah nikah nanti, aku sama Mas Kala langsung dikasih, biar Aidan punya adik. Kalau yang ini kan bukan adiknya Aidan. Heh, Mas Angga, lubunya jangan dibablasin jadi goblok, buka mata kamu, kalau ini nyata anak tirinya Mbak Anggun. Astaga, bisa jadi judul novel atau sinetron azab kalau ini sih. Sinetron azab, apa catatan hati suami yang tersakiti, ya. Tapi apapun itu, judulnya wajib. Anak istriku, anak tiri kakak perempuanku. Sadar Septi akan mengamuk, Arum buru lari kabur sambil tertawa lepas. Puas, iya, Arum benar-benar merasa puas karena pada akhirnya, satu persatu dari mereka yang telah menorehkan luka, khususnya mereka yang telah menjadi penyebab air mata Aidan mengalir, akhirnya menerima ganjaran setimpal. Ingat, Sep, Mas Angga, karma itu kita yang buat. Jadi, kemanapun kita pergi, karma akan tetap mengikuti karena memang sudah menjadi milik kita. Ini luar biasa, dan aku percaya, tabur tua itu ada karena sekarang saja kita sedang menyaksikan sekaligus merasakannya, ucap Arum sambil tersenyum sekaligus melangkah elegan meninggalkan ruang rawat Septi dan Angga beserta bayi Supri berada. Arum mendorong troli makanannya yang kosong menelusuri lorong rumah sakit, penuh sukacita. Anak istriku, anak tiri kakak perempuanku, ucapnya tak kuasa mengakhiri kebahagiaannya. Di tengah kesunyian yang menyelimuti suasana, Angga memberanikan diri untuk bertanya kepada Septi yang sampai detik ini masih sangat emosional. Benar, itu anaknya Supri, bukan anaknya Dika. Mendengar itu, Septi yang masih diwajibkan berbaring, langsung menatap kesal sang suami. Sabar dan terus menghela napas pelan, itulah yang Angga lakukan. Aku hanya ingin tahu, tapi kalau memang iya, berarti kamu kebangetan. Memangnya apa salahnya, sih? Mau ini anak Supri, Dika, maupun anaknya yang lain, balas Septi sewot. Kali ini, Angga tak lagi bisa bersabar. Ia menggeleng tak habis pikir menatap Septi syarat kekecewaan. Masih tanya apa salahnya? Sudah deh, enggak usah diperpanjang. Ribet banget sih, jadi orang, serga Septi kali ini benar sinis. Kok kamu jadi gini banget, Dek? Posisi kamu salah, loh. Ini aku lagi arahin kamu, balas Angga kembali berusaha bersabar. Lah, aku memang begini. Asliku ya begini. Lagian kenapa Mas bilang begitu? Mas merasa jadi orang yang lebih suci dari aku. Loh, logikanya kalau Mas suci, Mas enggak mungkin dipenjara. Lah wong sebelum ini saja, istri sama anak Mas, enggak Mas urusin. Yang Mas urusin keluarga Mas saja. Orang stres saja tahu, apa yang Mas lakukan salah. Iya kalau keluarga Mas, porsi otaknya umum, lah se-ons aja enggak ada. Buktinya, tahu enggak punya uang bukannya kerja malah ngemis tuh mereka, sewot Septi yang lagi-lagi keceplosan. Akan tetapi, Angga hanya berpikir maksud nge-miss yang Septi ucapkan merupakan bagian dari ucapan kasar Septi, tanpa maksud lain. Angga mendengkus, pasrah, karena memang tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan selain itu. Ini orang tua kamu masih belum ada yang bisa dihubungi.
sementara selain aku yang belum ada uang, aku juga harus kembali buat selesaiin hukumanku. Septi yang masih merengut, hanya sesekali melirik Angga. Ia terlalu malu untuk jujur menceritakan keadaan keluarganya kepada Angga. Bahkan meski Angga suaminya dan bagi Septi, Angga sekeluarga bukanlah orang yang seharusnya ia segani. Kamu bilang, di ATM kamu enggak ada 2 juta, lanjut Angga, benar masih sabar. Rasanya kok gini banget, ya? Berasa lagi ngerasain karma. Arum yang serba bisa dan selalu memudahkan hidupku, aku buang. Lah sekarang, nikah lagi malah dapat yang begini. Belum lagi, kalau ini beneran anaknya Supri. Ngan banget tuh si Supri, batin Angga yang memilih pergi dari sana. Masalah uang, nanti aku pinjam ke Pak Gede saja. Kamu jangan sampai nekat pinjam ke si Arum. Loh, Mas. Maluin, ucap Septi agak berseru lantaran Angga nyaris keluar dari ruang rawatnya. Pria itu balik badan menatapnya dengan kemarahan yang tampak jelas susah payah ditahan. Sampai detik ini, Angga yakini masih susah payah bersabar. Itu kan yang ada di pikiran kamu. Kamu mau menemui Arum, kan? Lanjut Septi. Angga mengembuskan napas panjang melalui mulut. Walau apa yang Septi duga memang benar, kenyataan Septi yang sangat berisik sekaligus kasar, sangatlah membuatnya tidak nyaman. Aku mau tahu kabar Aidan, ujar Angga. Kabar Aidan apa emaknya, balas Septi sewot. Angga mendengkus. Duanya, balasnya sengaja melawan. Septi langsung ketir apalagi detik itu juga, Angga minggat. Bisa-bisanya dia bilang begitu. Angga langsung mencari Arum. Pria itu sampai nekat menanyakannya kepada perawat yang dijumpai. Hari ini, Arum membuka kantinnya dan sedang sibuk di sana. Namun setelah Angga mengamati, tak ada Aidan di sana. Walau memang bukan Aidan yang menjadi tujuan utamanya, paling tidak Angga tetap ingin tahu kabar Aidan sebelum ia kembali melanjutkan hukumannya di penjara. Dari ketiga kantin yang ada di sana, kantin Arum dan posisinya paling pinggir dekat rumah sakit memang paling ramai. Kebanyakan dari mereka yang memenuhi tempat duduk di depan kantin sibuk sarapan atau setidaknya menikmati minuman hangat. Sementara yang berkerumun antre, Angga pergoki sibuk membeli makanan yang dibungkus termasuk itu gorengan. Seperti biasanya, makanan buatan Arum masih menjadi makanan yang paling disukai oleh kebanyakan orang. Melihat Angga yang diam memperhatikannya. Dalam hatinya, Arum yang sengaja cuek berkata, "Wong gemblung." Angga ingin tahu kabar Aidan, itulah yang Angga katakan ketika sampai di hadapan Arum. "Mas tanya Aidan, yakin? Mas tanya kabar Aidan? Tumben, namun alhamdulillah, sih, akhirnya ada waktu di mana Mas ingat Aidan." "Nah, itu Aidan. Sama Papa idaman," ucap Arum bersemangat. Apalagi sangat kebetulan, Aidan memang datang diantar oleh Kalandra. Selain memberikan Aidan kepada Arum, Kalandra yang pamit kerja juga sengaja mengambil bekal sarapan sekaligus makan siang. Tentunya, Kalandra dengan bahagia menyapa keberadaan Angga di sana. "Jangan cemburu karena aku dan Arum enggak ngapain. Banyak orang juga kalau kamu enggak percaya," ucap Angga dan sukses membuat Kalandra apalagi Arum tercengang. Kalandra yang masih mengemban Aidan di depan tubuhnya, perlahan menahan tawanya sambil menatap Angga. "Enggak lah, ngapain juga aku cemburu, selera mamaknya Aidan tinggi banget, enggak mungkin dia naksir suami orang apalagi mantan yang sudah, hubungan kami baik saja. Kami tahu mana yang harusnya membuat kami cemburu, atau malah, ya sudah sih, jangan dibahas." Setelah berucap demikian, Kalandra juga sengaja menawari Angga mengemban Aidan. Sempat akan menolak, Angga memberanikan diri untuk mengemban Aidan. Namun yang ada, bocah itu tidak mau. Tanggapan yang biasa Aidan berikan kepada orang asing. "Itu papa, sayang," yakin Kalandra sambil menciumi pipi Aidan yang ia timang. Dalam diamnya, Arum yang tengah membuatkan Kalandra teh manis hangat, perlahan menghela napas lega. Sadar enggak sadar, si Angga juga sedang dihukum oleh Aidan. Memangnya ada yang lebih menyakitkan dari enggak dikenali, atau setidaknya enggak dianggap oleh anak sendiri? Anak, loh, darah daging. Bukan pasangan yang memang hanya pilihan dan kalau enggak diambil Tuhan, ya diambil orang, batin Arum. "Yang, hari ini aku pulang telat, ya. Tapi aku udah bilang papa mama aku, buat temenin kamu sama Aidan. Aku mau lanjut urus kasus yang kemarin soalnya," jelas Kalandra.
Panggilan Kalandra tersebut sungguh mengganggu Angga. Sambil menerima Aidan, Arum mengangguk paham. Kamu tutup kantinnya jangan malam, ucap Kalandra sambil meminum teh manis hangat pemberian Arum. Di hadapannya, Arum mengangguk-angguk. Ini kok sudah ganteng wangi begini. Siapa yang mandiin? Ucap Arum tersenyum bahagia sambil mengendus aroma tubuh Aidan. Kalandra yang awalnya tengah minum teh, buru menyudahinya. Ia menatap Arum dengan sangat bangga. Ya papa, lah, mana mungkin Mbak Uti. Mbak Uti kan belum berani mandiin. Tapi tadi dibantu sama Mbah Kakung. Mbah Kakung yang siapin bedak sama bajunya. Ya ampun, yang tadi seru banget. Lihat bedak di wajah Aidan, tipis rata. Kami sukses urusnya. Beda kalau yang bedakin wajah Aidan kamu apa mama? Berasa pakai masker, setebal itu bisa buat stok bedak seminggu. Ia mengakhiri ucapannya dengan tawa apalagi. Arum yang tidak mengurus pembeli, sudah lebih dulu melakukannya. Kalian kalau bedakin Aidan yang kira-kira, masa iya, ganteng-ganteng, bedaknya setebal masker. Bodohnya Angga, pria itu tetap ada di sana. Padahal jelas, kebersamaan Kalandra dan Arum, sudah sangat membuat dadanya panas. Apalagi ketika adegan Kalandra pamit, pria itu tak hanya mengabsen wajah Aidan dengan ciuman. Karena hal yang tidak berbeda juga Kalandra lakukan kepada Arum. Arum terlihat kikuk, lain dengan Kalandra yang tampak tulus. Kalandra terlihat sangat menyayangi Arum maupun Aidan. Aku mau tanya sama kamu, ucap Kalandra yang kali ini memfokuskan tatapan sekaligus perhatiannya kepada Angga. Pria yang menjadi jauh lebih bersih sekaligus segar karena bobot tubuhnya tampak jelas bertambah di hadapannya, menyikapinya dengan kikuk. Kalandra yakin, alasan Angga sesalah tingkah sekarang karena sedari tadi mantan suami Arum itu diam memperhatikan kebersamaannya dan Arum. Karena Arum baru saja pergi untuk meladeni pembeli yang baru datang, perhatian Kalandra memang langsung terusik. Namun, kenyataan tersebut hanya berlangsung sebentar karena ia kembali fokus kepada pria di hadapannya yang menatapnya tidak nyaman tapi cenderung penasaran. Ini mengenai keluarga kamu, ucap Kalandra yang detik itu juga langsung menceritakan keadaan keluarga Angga, kepada Angga. Aku bilang gini karena aku yakin, kamu belum tahu karena andai kamu tahu, kamu pasti enggak akan membiarkannya. Dulu sampai sekarang saja, daripada ke anak istri kamu lebih berat ke keluarga kamu. Di hadapannya, Angga terlihat sangat syok. Pria itu menjadi sibuk menggeleng berat, menatapnya tak percaya. Angga seolah berusaha menepis anggapannya. Ini hasil budaya malas di keluarga kamu, tegas Kalandra. Arum yang baru datang berkata, pada akhirnya semuanya terbukti, kan? Yang namanya sayang dan menghancurkan memang beda tipis. Orang sudah mengabari Dika juga, tapi hasilnya terus nihil. Arum menghela napas pelan. Inilah yang terjadi setelah pencetus budaya malas sudah enggak ada. Terus, Mas enggak lupa sumpah serapah Mas ke aku, kan? Sumpah serapah Mas kepadaku enggak ada yang terbukti karena aku bukan Mas dan keluarga Mas yang pemalas sekaligus enggak kenal aturan. Bahkan meski aku yang baru melahirkan dan bayiku masih merah, sempat terusir dan enggak memiliki tempat tinggal setelah uang sewa warungku, Mas curi buat modal pernikahan Mas dan Septi. Mas lihat sendiri apa yang terjadi. Malahan, sumpah serapahku yang terbukti semua, tegas Arum lagi. Angga benar kacau. Napasnya memburu dan jantungnya berdetak sangat kencang. Apalagi ketika akhirnya, ia mengetahui bahwa Ibu Fatimah malah dipenjara, terlalu banyak kebohongan yang Septi lakukan. Kamu bilang, Septi jauh lebih baik daripada aku. Kenapa sekarang, kamu terlihat semarah itu? Tanya Arum. Tanpa menanggapi, Angga yang telanjur kesal memilih pergi. Angga langsung menemui Septi, tapi setelah itu ia juga akan pergi ke tempat penampungan keberadaan Anggun sekeluarga. Kedatangan Angga yang terlihat sangat emosional, mengejutkan Septi. Sempat takut, tapi Septi memberanikan diri. Kamu enggak pernah bilang kalau ternyata keluargaku sesusah itu, protes Angga. Memangnya keluarga Mas pernah enggak susah? Kalaupun enggak susah, ya karena susahnya dipindahin ke Mas. Karena mereka bikin susah Mas. Benalu semua mereka, balas Septi. Balasan Septi malah membuat Angga makin geram. Mikir dong, Mas. Masa mentang aku nikah sama kamu mau melimpahkan semua kebutuhan hidup keluargamu ke aku. Mereka sudah pada dewasa, jangan dimanja terus. Bahkan karena budaya mula,
mereka yang pemalas mental benalu, bukannya bekerja malah jadi pengemis. Mereka sehat dan mereka bisa kerja. Bukannya dari dulu, si Arum juga sudah berulang kali mengingatkan Mas. Harusnya Mas juga sadar. Alasan ini juga yang bikin orang tuaku sampai minta Mas menandatangani perjanjian agar Mas berhenti mengurus keluarga Mas. Yang enggak mikir bukan hanya aku maupun Arum saat Arum masih jadi istri kamu. Yang enggak mikir itu kamu sama keluarga kamu. Masa iya sekadar makan saja mereka enggak mau kerja? Herman aku, setelah berucap demikian, Septi berkata, sekarang katakan kepadaku, bagaimana rasanya setelah kamu mengetahui keadaan keluargamu yang kamu budayakan jadi pemalas sekaligus benalu malah sudah naik level jadi pengemis? Anggap saja aku sedang jadi wartawan, biar nanti aku woro-worokan karena aku yakin, di luar sana apalagi mereka yang mengenal kamu dan keluargamu, pasti sangat penasaran. Ditanya perasaan atau sekadar komentar mengenai keadaan keluarganya, Angga sungguh tidak bisa berkomentar. Pria itu balik badan dan lebih memilih membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Jangan tanggung, Mas. Benturinnya yang keras biar kamu amnesia dan lupa ke keluargamu. Biar mereka terbiasa kerja keras, bukan jadi pemalas yang mengharapkan belas kasih sekadar buat ganjal perut, kesal Septi. Meninggalkan Septi dan Angga yang sedang panasnya memikirkan banyak beban sekaligus masalah, Arum tengah tersenyum hangat hanya karena mendapat kabar dari tukang jahit langganan Ibu Kalsum. Tukang jahitnya mengabarkan, pakaian pengantin Arum dan Kalandra sudah jadi. Sang penjahit minta Arum dan Kalandra untuk datang. Termasuk juga Ibu Kalsum dan Pasana karena mereka memang menjahitkan satu paket keluarga. Nantinya, pihak Arum pun akan memakai seragam. Namun karena ukuran pakaiannya baru dikirimkan kemarin, paling jahitannya baru akan beres di detik-detik menuju hari H, 6 hari lagi. Mas Aidan, beskapmu juga udah jadi ini. Mirip banget punya papa Kala, ucap Arum ceria. Namun, ia yang masih mengemban Aidan buru mengantongi ponselnya lantaran ada yang minta dibungkuskan lauk. Yang lebih menyebalkan, hari ini Pak Haji kembali datang. Namun, Arum tetap abai apalagi kenyataan warungnya yang ramai, membuat Pak Haji tak ada kesempatan mengganggunya. Harusnya kemarin Mas kalah sama Papa beneran Ben, turin kepala si Pak Haji sampai amnesia biar tuh aki-aki enggak kesini gangguin aku terus, batin Arum. Mendadak ia ketar-ketir lantaran Pak Haji malah masuk dan duduk di area dalam. Bah, keluar, usir Arum. Loh, kenapa? Saya kan mau beli, balas Pak Haji. Saya enggak segan teriak loh kalau Mbak enggak sopan gitu. Balas Arum sewot. Ada apa, Mbak? Tanya bapak yang sedang meminum kopi bersama sang istri. Ini, Pak, kebiasaan gitu? Naksir tapi maksa padahal saya sudah mau menikah dan si Mbah juga sudah punya istri 2, cerita Arum sewot. Si bapak bersama sang istri, kompak geleng-geleng sambil menatap Pak Haji. Dek Arum, jadi wanita jangan ember kenapa sih? Memangnya apa salahnya kalau saya usaha, ujar Pak Haji. Sudah Mbah keluar dari situ. Sopan dikit kenapa, sih? Mbah beneran ingin saya penjarakan apa bagaimana, sih, omel Arum. Sambil berdiri dari bangku biasa Arum duduk bersama Aidan maupun Kalandra, Pak Haji berkata, tolong, penjarakan saya di hati kamu, Dek Arum. Penjara cinta sang janda? Duh, seindah ini kisah kita. Ia tersenyum hangat khas orang yang sedang kasmaran. Bergidik Arum melihat sekaligus mendengarnya. Saya laporin Mbah ke calon suami saya atau malah papa mertua saya, loh. Ia tak sekadar mengancam, karena ia sungguh mengeluarkan ponselnya, kemudian menelepon Kalandra. Dek Arum, jangan, tolong jangan, sekali saja saya dilaporkan, saya beneran akan ditahan, rengek Pak Haji panik. Ia terseok menghampiri Arum, berusaha mencegah wanita cantik itu menghubungi Kalandra. Lihat, Pak, jalan saja sudah susah, perut saja mau kangsara ke lantai, masih saja cari mangsa, gunjing ibu selaku istri dari bapak-bapak yang tadi sempat menegur. Sambil tetap bicara dengan Kalandra melalui sambungan telepon, Arum sengaja berlindung di sebelah si bapak dan sang istri yang sedang menikmati kopi hitam. Sementara yang dilaporkan dan sempat memohon ampun, sudah susah payah kabur dengan langkah terlatih mirip pinguin. Bersambung dulu ya teman-teman.